Halo guys, kembali lagi bersama saya Rudi Zaldi dari Galeri Saham. Nah, di video kali ini kita akan bahas mengenai nabung saham dan lebih tepatnya adalah mengenai strategi nabung saham step by step. Nah, di sini di video ini teman-teman akan belajar bagaimana memulai nabung saham, mencari saham potensial dan apa yang harus teman-teman lakukan sehingga nabung saham teman-teman bisa berhasil dan teman-teman bisa mendapatkan dua hal. Pertama, capital gain yang luar biasa tinggi nanti di masa mendatang. Yang kedua adalah teman-teman bisa mendapatkan passive income. Nah, yang sering orang lupa dalam nabung saham adalah mengenai passive income. Karena apa? Karena kita harus ingat bahwa kita tidak akan bekerja terus-menerus, kita tidak akan melakukan aktivitas profesional kita terus-menerus. Suatu saat kita pasti akan ada yang namanya adalah pensiun. Nah, dalam nabung saham, yang sering lupa dipikirkan orang adalah bagaimana kita bisa mendapatkan dua hal dari saham, yaitu capital gain dan dividen. Nah, dengan teman-teman punya passive income yang tinggi dari investasi teman-teman, suatu saat teman-teman punya pendapatan lain yang bisa mengimbangi pendapatan teman-teman sekarang, atau bahkan yang lebih menarik adalah teman-teman bisa mendapatkan passive income yang lebih tinggi dari active income teman-teman. Nah, di sini saya ingin sampaikan bahwa ada tiga kunci sukses dalam kita melakukan nabung saham. Nah, yang teman-teman harus ingat dalam nabung saham adalah efek compoundingnya. Compounding itu yang paling penting dan compounding akan bekerja dengan sangat baik kalau kita punya orientasi jangka panjang. Seperti apa yang dikatakan oleh Albert Einstein, compound interest is the eighth wonder of the earth. He who understands earns it, he who doesn't pays it. Jadi kita bisa melihat banyak sekali orang yang berhubungan dengan compounding, ada yang menerima uang lebih dengan berinvestasi, tapi ada yang kehilangan uang dengan apa? Dengan mengalami kerugian karena kesalahan dari compounding tersebut. Nah, untuk bisa memaksimalkan compounding, kita harus berpikir jangka panjang. Nah, saya akan kasih lihat di sini. Teman-teman, video ini dibuat di tahun 2020 dan saya akan berikan data yang teman-teman bisa lihat di layar ini. 6.300. Itu angka apa? Nah, kalau teman-teman lihat historis pergerakan IHSG, maka di tahun lalu, tahun 2019, IHSG mencapai level 6.300. Walaupun lebih tinggi, tapi kita anggap rata-rata di tahun lalu adalah 6.300. Nah, yang menarik adalah 11 tahun yang lalu. 11 tahun yang lalu, teman-teman kalau cek data historis, maka teman-teman akan menemukan level IHSG dulu adalah 1.300. Nah, coba bayangkan 11 tahun yang lalu ketika kita mungkin membeli mobil pertama kita atau mungkin orang tua teman-teman memiliki mobil 1.300 IHSG, mungkin kita bisa analogikan dengan uang 130 juta. Nah, dengan uang 130 juta, kira-kira 11 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu itu bisa beli mobil apa sih? 130 juta. Nah, teman-teman akan bisa membeli mobil ini. Yaitu apa? Yang teman-teman bisa lihat di layar ini. Oke, nah coba bayangkan ketika mobil tersebut digunakan dalam 5 tahun ke depan, maka kita bisa melihat bahwa nilainya akan turun. Tapi kalau teman-teman melihat level IHSG dari yang dulu adalah 1.300 dan sekarang adalah 6.300, kalau dengan uang 130 juta dulu, maka ketika IHSG 6.300, uang tersebut menjadi nilainya 630 juta. Nah, yang menjadi pertanyaan penting di sini adalah, kalau dulu saya tidak beli mobil dan dulu saya investasi di pasar modal, maka uang saya menjadi 630 juta. Uang itu bisa untuk membeli apa? Teman-teman bisa lihat di sini bahwa dengan uang 630 juta, kita bisa membeli mobil dengan kasta yang lebih tinggi dari apa yang dulu kita beli 11 tahun yang lalu. Di gambar ini teman bisa melihat bahwa kalau dulu teman-teman bisa membeli mobil dari Asia, sekarang teman-teman bisa membeli mobil dari Eropa. Dan hasilnya akan jauh berbeda kalau kita tidak melakukan investasi yang ada efek compoundingnya. Nah, teman-teman bisa bayangkan nggak? Apa jadinya 5 tahun, 10 tahun lagi mendatang? IHSG akan berada di level berapa? Dan uang, aset, hasil investasi teman-teman akan bisa tumbuh seberapa tinggi lagi. Nah, itulah pentingnya kita punya horizon untuk berpikir jangka panjang dalam investasi dan investasi pada aset yang memberikan efek compounding. Nah,
Dari data 11 tahun terakhir ini, dari level IHSG 1.300 mencapai 6.300, saya ingin sampaikan bahwa saham-saham lapis atas, saham-saham blue chip, memiliki pertumbuhan seperti yang saya sampaikan di sini. Teman-teman bisa lihat, dari grafik yang kita sampaikan di sini, teman-teman bisa lihat di bagian ada orang berlari ini adalah pertumbuhan IDX yang dalam 11 tahun terakhir tumbuh kurang lebih 400%. 400% dalam 11 tahun terakhir. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada banyak sekali contoh sahamnya. Contohnya adalah PTBA Telkom. Kinerjanya memang saat itu di bawah dari IHSG. Tapi kalau teman-teman lihat ke kanan, maka teman-teman akan menemukan saham-saham seperti contohnya ya, ICBP, UNTR, UNVR, HMSP, ASII, BMRI, BBRI, BBCA, dan GGRM yang returnnya itu ternyata berkali-kali lipat daripada IHSG. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa IHSG tumbuh mungkin sekitar 400%. Tapi yang menarik adalah ketika teman-teman melihat saham seperti GGRM, dia tumbuh hampir 1.200%. Atau teman-teman ingin investasi di saham perbankan, maka teman-teman bisa melihat bahwa dalam periode yang sama, BRI, BCA itu bisa tumbuh mencapai 900%-an. Atau mungkin teman-teman suka dengan saham-saham consumer, maka teman-teman bisa melihat bahwa saham seperti ICBP, UNVR itu tumbuh kurang lebih sekitar 400%-an, sedikit lebih tinggi daripada IHSG itu sendiri. Nah, di sini terlihat bahwa apa? Terlihat bahwa ketika kita mencari saham, menabung pada saham perusahaan yang berkualitas, yang kapitalisasi tinggi, dan memang secara fundamental itu bagus, kita punya kinerja yang jauh lebih baik daripada IHSG. Ketika teman-teman punya return yang sama seperti IHSG, teman-teman bisa melihat bahwa uang 130 juta yang bisa beli mobil SEGC itu bisa tumbuh menjadi 630 juta yang bisa membeli mobil kelas Eropa. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, berikutnya ini adalah return tahunan dari saham-saham yang saya tampilkan tadi. Kalau tadi adalah return akumulasi, sekarang adalah return tahunan. Terlihat bahwa rata-rata IHSG, IDX, itu tumbuh kurang lebih 14% per tahun dalam 11 tahun terakhir. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa UNTR, Unilever, hingga paling kanan itu adalah GGRM, itu tumbuh lebih tinggi dari IHSG. Maka teman-teman bisa bayangkan bukan, bahwa nabung saham itu sebenarnya simple. Yang penting apa? Cari perusahaan yang tepat, dan nabung dengan konsisten, dan berpikir compounding jangka panjang. Oke, mungkin teman-teman berpikir juga, kalau ini adalah return dari saham-saham big cap, saham-saham blue chip, rasanya saham-saham middle cap atau small cap akan lebih bagus daripada yang kita lihat sekarang. Saya akan kasih lihat datanya. Kita bisa cek di sini. Ketika kita berpikir bahwa saya mau nabung saham di saham middle cap, maka saya akan berikan beberapa komparasi di layar ini. Dan teman-teman bisa lihat, pasti teman-teman mengenal saham-saham yang namanya ada di sini, seperti Aneka Tambang, PTPP, IPMG, TINS, Pegas, BBTN, atau mungkin LSIP, Adaro, INKP, atau mungkin BSDI. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa dari jumlah saham yang kita tampilkan, di sini kita tidak tampilkan saham-saham yang gorengan ya, karena saham gorengan bukan untuk nabung saham. Jadi saham middle cap yang punya kualitas yang bagus. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa dengan pertumbuhan IHSG dalam 11 tahun terakhir tersebut, yaitu 400%-an, maka yang bisa mengalahkan IHSG di tabel ini adalah hanya INKP dan BSDI. BSDI pun tumbuh hanya di tahun 2008 yang lalu, di mana harga dari 5.000 mencapai level sekarang dan relatif tidak bergerak kemana-mana. Demikian juga INKP, yang tumbuh itu mungkin sekitar 4-5 tahun terakhir, di mana terjadi pertumbuhan yang luar biasa pada saham ini. Namun, dalam awal-awal periode simulasi ini, sebenarnya harga saham tidak bergerak kemana-mana. Dan yang lain yang teman-teman bisa lihat di sini adalah semuanya di bawah dari IHSG. Nah, teman-teman juga bisa lihat di slide ini, pertumbuhan rata-rata saham middle cap tidak terlalu jauh-jauh daripada IHSG dan tidak banyak yang lebih tinggi dari IHSG. Yang lebih tinggi hanya INKP dan BSD. Sisanya bahkan hanya setengah dari IHSG. Nah, di sini yang ingin saya sampaikan adalah apa? Yang kita sampaikan adalah kalau mau nabung saham,
pilihlah saham yang punya potensi dan konsistensi baik dari kinerja perusahaannya dan dari kinerja harga sahamnya. Untuk harga saham, maka yang lebih baik adalah kita fokuskan pada saham-saham yang memang menjadi penguasa di industrinya. Dengan demikian, investor akan cenderung masuk ke dalam perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut akan mudah mengembangkan bisnisnya karena memang pada dasar dia adalah penguasa dari industri masing-masing. Oke, jadi udah kebayang ya betapa menariknya sebenarnya nabung saham dan betapa sederhananya sebenarnya kalau kita memilih saham perusahaan yang tepat, kita bisa lebih tinggi dari IHSG itu sendiri. Nah, di sini ada 3 mindset yang harus kita miliki agar nabung saham kita bisa maksimal. Yang pertama adalah future oriented. Kita harus berpikir jangka panjang, masa depan. Nanti akan ada bagian untuk membahas satu persatu ini. Lalu yang kedua, mindset kedua adalah konsisten. Tidak ada satupun di dunia ini yang bisa berhasil tanpa konsistensi. Baik dalam investasi maupun dalam bisnis ataupun dalam pekerjaan. Yang ketiga, mindset ketiga adalah oportunis. Oportunis bukan berarti negatif, tapi oportunis berarti adalah mengambil kesempatan ketika itu ada. Dan kita harus siap terhadap opportunity yang ada di depan mata kita. Nah, dalam nabung saham selalu ada 2 pertanyaan. Saya belinya sekali gede di awal, atau saya belinya nyicil? Karena sesuai dengan prinsip pada akhirnya adalah prinsip investasi, kalau kita mulai besar, kita ada potensi mendapatkan untung langsung lebih besar. Tapi kalau kita mulai dengan sedikit-sedikit, maka untung kita tidak sebesar ketika kita investasi dalam jumlah yang besar di awal. Tapi pada dasarnya, 2 hal tersebut adalah hal yang baik, hal yang positif. Ketika teman-teman punya dana besar di awal, maka ketika ada opportunity-nya, teman-teman bisa beli untuk investasi jangka panjang dengan konsisten. Tapi ketika kita mungkin tabungan kita terbatas dan income kita itu mungkin masuknya tiap bulan, maka nggak ada salahnya teman-teman mengambil opsi kedua, yaitu apa? Start small to earn big. Nah, di sini start small itu seperti apa sih? Kita mulai dengan uang kecil. Teman-teman sisihkan mungkin sekitar 10% atau 20% dari pendapatan teman-teman untuk investasi saham. Tapi itu adalah uang kecil. Nah, akan jadi besar seperti apa? Akan jadi besar kalau tiap bulan dibeli terus. Teman-teman nggak akan kalah dengan orang yang memulai dengan jumlah besar. Nah, kembali ya ke 3 mindset yang perlu teman-teman miliki. Nomor 1 adalah being future oriented. Berpikir masa depan. Teknisnya seperti apa sih? Teman-teman bisa lihat di slide berikut. Jadi strategi adalah yang pertama, kita harus membayangkan bahwa masa depan sama pentingnya dengan masa kini. Banyak orang yang lupa dengan memikirkan masa depan karena dia berpikir bahwa you only live once. YOLO. Udah pokoknya hari ini nikmati aja. Salah, kenapa? Besok ada, lusa ada, tahun depan ada. Dan besok, lusa, tahun depan, umur kita makin tua. Itu di sana yang pertama. Kedua, masa depan lebih tidak pasti daripada sekarang. Banyak orang yang berpikir karena ya udahlah karena nanti nggak kebayang seperti apa, nikmati aja hari ini. Habisin aja uang hari ini. Dapat income, habisin aja terus hari ini. Nikmati hidup. Yang jadi masalah apa ketika nanti masa tua? Yang susah adalah anak-anak Anda di sana. Oke, yang ketiga adalah masa depan lebih mahal daripada masa kini. Teman-teman, saya akan coba ajak teman-teman balik ke mobil yang dulu dibeli dengan harga 130 juta di awal video ini. Sekarang harganya berapa? Sekarang harganya udah bukan 130 juta, tapi sekarang harganya di tahun 2020 ini 230 juta. Hampir 2 kali lipat. Lebih mahal mana? Masa lalu atau masa sekarang? Dan pertanyaan yang lebih penting adalah, lebih mahal mana? Masa depan atau masa sekarang? Oke, yang keempat, kita harus bangun aset untuk passive income. Karena kita harus ingat, suka nggak suka, siap nggak siap, semua orang pasti akan pensiun. Nah, ketika pensiun, income sudah tidak ada, jangan sampai kita menghabiskan tabungan kita yang kita gerogoti, kita ambil tiap bulan, pokoknya diambil, dan lama-lama habis. Itu seperti argo mundur. Argo dari berapa tabungan teman-teman jadi 0. Ketika teman-teman bisa investasi di perusahaan yang luar biasa, yang selalu kasih dividen, memberikan passive income, bisa jadi teman-teman punya kans, punya peluang untuk ketika nanti sudah tidak bekerja lagi, udah pensiun, teman-teman punya income yang tetap masuk ke kantong teman-teman. Atau lebih menarik lagi apa? Sebelum pensiun pun, income dari passive income teman-teman sudah
jauh di atas income aktif teman-teman. Nah, inilah pentingnya berpikir jangka panjang. Dan satu hal mengenai jangka panjang, satu hal mengenai waktu, yaitu apa? Lebih cepat dimulai, lebih predictable masa depan Anda. Semakin telat dimulai, semakin kepepet orang tersebut. Itu yang pertama, being future oriented. Nah, bicara mengenai nabung saham yang sama konsepnya dengan cicilan, saya ingin ajak teman-teman untuk melihat simulasi ketika kita mencicil mobil versus mencicil saham. Setiap orang pasti punya impian, yaitu apa? Punya kendaraan sendiri, punya mobil sendiri, impian dari sekolah, atau bahkan impian ketika dia baru masuk kerja. Nah, katakanlah seperti ini. Di layar ini adalah sebuah mobil yang cukup affordable untuk kebanyakan orang. Katakan di sini teman bisa lihat bahwa base price dari mobil ini adalah 206 juta. 206 juta artinya cash keras, beli langsung. Oke. Nah, kalau kita mencicil mobil ini dengan simulasi 5 tahun di sini, maka didapatkan bahwa first payment dari mobil ini adalah 41 juta. Nah, untuk 5 tahun berikutnya, setiap bulan teman-teman harus membayar cicilan yaitu 4,9 juta per bulan. Tiap bulan dibayar sampai 60 kali. Demikian konsistennya nyicil, ya kan? Nah, dan di sini ketika teman-teman udah bayar first payment dan bayar monthly payment selama 60 kali, maka kalau di total-total, teman-teman sudah mengeluarkan uang untuk mobil tersebut yaitu 335 juta. Yang berarti dibandingkan dengan harga tunai kerasnya yaitu 206 juta, dia itu 162% lebih mahal dari harga mobil itu sendiri. Oke, kita stop sampai di sini. Teman-teman bayangkan ya, ketika kita membeli sebuah mobil, kita mencicil dan kita mengeluarkan uang untuk mobil tersebut. Yang menjadi pertanyaan adalah apa? Ketika teman-teman selesai cicilan mobil ini, 5 tahun selesai, harga mobil jadi berapa? Kira-kira mobil itu nilainya turun 20% per tahun, rata-rata. Nah, ketika berjalan 5 tahun, maka teman-teman bisa lihat bahwa nilai mobil ini kurang lebih akan bernilai 120 juta. 5 tahun. Dan mungkin teman-teman ketika sudah 5 tahun, teman-teman membayangkan bahwa sayang juga ya. Saya keluar uang, saya udah hitung-hitung, nyicil, keluar uang 330-an juta. Ini kenapa harga mobil tinggal sepertiganya? 120 juta. Dan mungkin teman-teman berpikir bahwa ya udah deh, saya nggak cicil mobil lagi. Saya pakai lagi lah mobil untuk 5 tahun ke depan. Sayang uang. Karena ternyata ketika 5 tahun lagi kita berpikir, udah saya mau cicil rumah, ya udah saya nggak beli mobil. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah dalam 5 tahun nanti ke depan, mobil itu nilai masih samakah 120 juta? Enggak, tetap berlaku depresiasi, di mana setiap tahun turun 20%. Maka, 5 tahun berikutnya, jadi dari tahun ke-6 sampai tahun ke-10, nilai mobil tersebut mungkin kira-kira akan menjadi 60 juta. Kebayang ya teman-teman ya, beli mobil harga 206 juta, dengan mencicil, teman-teman mengeluarkan uang 335 juta, dan setelah cicilan selesai, nilai mobil tersebut mungkin jadi 120 juta, dan ketika dipakai terus dalam 5 tahun berikutnya akan menjadi 60 juta. Jadi dalam 10 tahun nilai mobil tersebut jadi 60 juta. Nah, yang ingin saya bandingkan di sini adalah bagaimana jika kita menunda. Kita berpikir masa depan untuk diri kita dan kita menunda kebutuhan sekarang. Yang namanya adalah delayed gratification. Saya ingin tapi nanti aja. Saya mau beli tapi nanti aja. Saya pengen, saya nanti aja. Dan ketika kita menunda, uang kita jangan dibiarkan begitu aja. Maksudnya apa? Coba kita bayangkan kalau saya menunda membeli benda tersebut, uang yang saya seharusnya pakai untuk beli benda tersebut, saya pakai untuk investasi. Maka di sini saya akan kasih lihat di sini bahwa skema cicilan mobil yang sama, kalau kita ubah objeknya menjadi nabung saham, tentunya perusahaan yang bagus, yang berkualitas ya, maka teman-teman bisa lihat di layar bahwa
dengan sama-sama cicilan pertama, pembayaran pertama adalah 41 juta, dan setiap bulan nyicil, persis seperti nyicil mobil tersebut, setiap bulan bayar 4,9 juta dalam 5 tahun mendatang, maka teman-teman juga sama-sama akan keluar uang 335 juta. Nah, di sini bedanya apa? Di sini bedanya adalah ketika investasi ada compound interest, ada potensi pertumbuhan, ada potensi capital gain. Dan kita asumsikan pertumbuhan tahunan investasi kita ada di rate 15%. Tadi teman-teman bisa lihat 11 tahun terakhir IHSG tumbuh rata-rata 14% per tahun. Tapi ketika teman-teman bicara saham-saham kapitalisasi besar dan blue chip, maka pertumbuhannya lebih tinggi dari IHSG tersebut. Nah, di sini saya ambil rata-rata adalah 15%. Ini adalah asumsi yang rasional, namun tetap konservatif. Apa jadi teman-teman? Ketika setiap bulan teman-teman cicil beli saham tersebut, dan dilakukan dalam 5 tahun, yang terjadi adalah, ini adalah hal yang menarik. Yang terjadi adalah, dana teman-teman berpotensi tumbuh 5 tahun kemudian menjadi 520 juta. Di saat yang sama, teman kita yang belinya mobil 5 tahun kemudian punya mobil yang nilainya 120 juta. Kebayang ya, 520 di kantong kita dan 120 di orang lain. Dan ketika di skenario membeli mobil adalah 5 tahun berikutnya tetap dipakai, jadi hingga umur 10 tahun, sama dengan investasi kita. Setelah 5 tahun, kita berpotensi mendapatkan 520 juta, kita jangan tarik, kita jangan beliin mobil. Tapi kita tetap jalankan itu investasi, compound interest, kita nggak nyicil beli lagi, tapi kita biarkan dana kita terus tumbuh. 5 tahun lagi, kira-kira jadi berapa teman-teman? Dengan rate yang sama, pertumbuhan yang sama 15% per tahun. Nah, di sini menariknya. 5 tahun kemudian, dengan pertumbuhan yang sama, uang 520 juta itu bisa menjadi 1,1 miliar potensinya. Tepatnya 1 miliar 96 juta. Kita bulatkan jadi 1,1 M. 5 tahun berikutnya. Dan di waktu yang sama, teman kita yang membeli mobil, nilai mobilnya menjadi 60 juta. 1,1 M versus 60 juta. Perbedaan sangat jelas, teman-teman. Dan satu hal di sini. Satu hal di sini adalah kita nabung saham nggak hanya berbicara capital gain. Kita nabung saham. Di saham yang sudah kita berikan contohnya di depan, mereka selalu kasih dividen setiap tahun. Dan kadang itu yang dilupakan kebanyakan orang. Coba bayangkan ketika dividen yield setelah 10 tahun ada di kisaran 6%. Maka dari 1,1 miliar, tiap tahun teman-teman berpotensi mendapatkan dividen 66 juta. Yang nilainya adalah sama seperti nilai sisa mobil tersebut. Itulah menarik investasi, itulah menarik dari future oriented, dan itulah menarik dari nabung saham itu sendiri. Jadi, teman-teman bisa lihat bahwa investasi bisa membantu kita di masa depan membeli sesuatu yang kita inginkan dengan lebih mudah. Tapi, kita harus menunda keinginan kita di masa sekarang. Oke, itu bagian pertama, being future oriented. Semoga bagian pertama ini teman-teman bisa mendapatkan gambaran dengan jelas betapa potensialnya, betapa menariknya, dan betapa pentingnya mengenai nabung saham. Namun, itu tidak cukup. Being future oriented tidak cukup. Karena pada prakteknya kadang itu menjadi masalah. Nah, kita masuk ke mindset kedua. Mindset kedua adalah menjadi konsisten. Konsisten itu penting. Karena ketika kita sudah planning, tapi eksekusinya berantakan, kacau balau. Nah, menjadi konsisten ini seperti apa sih? Menjadi konsisten adalah strategi seperti ini. Pertama, beli dengan durasi waktu yang sama terus dari waktu ke waktu. Teman-teman bisa beli 1 kali setiap minggu.
1 kali setiap bulan, 1 kali setiap kuartal, 1 kali setiap semester, 1 kali setiap tahun, terserah. Yang penting dikonsistenkan. Nah, yang kedua adalah biar mempermudah, karena namanya saham ya, kadang orang over analysis, ini harga udah murah atau masih mahal dan lain sebagainya. Biar mempermudah, lakukan seperti nyicil mobil. Di tanggal 25 selalu dibayar cicilannya. Nabung saham juga sama. Di tanggal 25, misalnya habis gajian tanggal 25, tanggal 25 itu saya nabung saham. Atau misalnya gajian tanggal 1 bulan berikutnya, maka setiap tanggal 1 atau tanggal 2 nabung saham. Lakukan itu terus, nggak perlu over analysis. Kenapa? Karena jangka panjang, ketika nanti 5 tahun, 10 tahun lagi kita melihat hari ini, itu perbedaan harga itu receh banget. Masa cuma beda 1% saya nggak beli? Masa cuma beda 5% saya nggak beli? Dan ketika nanti udah 10 tahun lagi, itu udah benar-benar nggak layak untuk dipusingin seperti itu. Makanya belilah di periode yang sama, di tanggal yang sama seperti teman-teman membayar cicilan atau apapun itu. Nah, intinya adalah harga naik, tetap beli. Harga turun, tetap beli. Harga flat, tetap beli. Harga mau flat dalam 1 tahun, tetap beli. Yang penting teman-teman tahu perusahaan apa yang teman-teman beli. Itu kunci dari menjadi konsisten. Dan ini adalah faktor yang paling penting teman-teman dalam kesuksesan nabung saham. Karena kalau tidak konsisten, biasanya orang hanya membeli 1, 2, 3 kali pembelian pertama, tapi setelah itu tidak lagi dibeli sahamnya. Dan ketika sahamnya sudah naik mungkin bahkan sampai 100%, 200%, 300%, akhirnya dia menyesal, kenapa saya nggak beli banyakan? Nah, kenapa? Karena tidak konsisten. Yang ketiga, masa ketiga yang teman-teman harus miliki adalah apa? Masa ketiga adalah menjadi oportunis. Oportunis bukan berarti sesuatu yang negatif ya, tapi oportunis adalah pandai melihat momen. Nah, di sini strateginya apa? Pertama, naikkan budget investasi teman-teman dari waktu ke waktu. Jadi jangan sampai apa? Gaji pertama ketika bekerja misalnya 20%-nya dibelikan saham. Tapi nanti 5 tahun lagi, income teman-teman udah naik sekali, 2 kali, 3 kali lipat. Jangan investnya dengan nominal dulu. Atau mungkin teman-teman sekarang masih kuliah. Ketika masih kuliah dapat uang saku. Ketika uang saku, saya setiap bulan saya mungkin hanya bisa nabung saham 500.000. Tapi nanti ketika udah bekerja, karirnya bagus, income-nya tinggi. Nah, nabung saham tetap sama seperti level dulu kuliah. Salah besar. Jadi kita harus punya konsisten apa? Kita harus punya konsistensi bahwa ketika income kita naik, porsi investasi juga harus naik. Paling gampang adalah sisihkan 20% dari income untuk investasi. Teman-teman dapat uang saku ketika kuliah, 20% buat investasi. Teman-teman sudah masuk kerja, dapat gaji pertama teman-teman, 20% buat investasi. Teman-teman karirnya meningkat, dapat promosi jabatan, income-nya udah beberapa kali lipat dari gaji pertama. Sisihkan 20% dari income tersebut untuk investasi. Teman-teman dapat bonus, sisihkan 20% untuk investasi. Teman-teman dapat komisi mungkin, pekerjaan teman-teman mendapatkan komisi, 20% sisihkan untuk investasi. Itu adalah oportunis dan itu bukan sesuatu yang negatif. Nah, itu adalah sesuatu yang sangat amat dianjurkan. Nah, dalam hal perjalanan tersebut, teman-teman pasti punya tabungan. Nah, tabungan yang teman-teman kumpulkan bisa untuk digunakan untuk membeli saham yang teman-teman sedang tabung ketika sedang krisis. Contohnya, video ini video tahun 2020. Ketika tahun 2020, ini adalah krisis yang terjadi yang tidak disangka-sangka, bukan karena manusia, tapi ini karena pandemi, karena virus. Nah, harga saham merontok berguguran. Ketika teman-teman punya tabungan, teman-teman bisa beli di harga bawah dengan jumlah yang relatif besar, dengan dapat lot yang lebih banyak dari yang semestinya. Tapi selain dari itu, teman-teman harus tetap konsisten nabung sahamnya. Pokoknya lagi krisis, tiap bulan beli. Sudah di bottom krisis, tiap bulan beli. Krisis sudah selesai, harga naik terus, tiap bulan pokoknya beli. Itulah maksud dari oportunis. Jadi pokoknya ketika market drop, perusahaan tetap baik-baik aja, peluang untuk beli lebih banyak. Nah, satu lagi, ketika perusahaan tersebut memberikan dividen tahunan. Ketika memberikan dividen tahunan, teman-teman punya opsi. Apakah, dividen ini adalah passive income buat saya. Saya mau pakai buat beli motor,
saya pakai buat nge-DP mobil, saya pakai buat beli tanah atau apapun itu, atau saya untuk jalan-jalan, terserah. Tapi ada juga opsi teman-teman dari uang dividen, teman-teman untuk membelikan saham tersebut lebih banyak. Sehingga semakin cepat dimulai, semakin cepat hasil maksimal kita raih. Cash is the king, stock is the queen. Jadi kita harus ingat bahwa dalam nabung saham, cash adalah yang terutama. Budgetkan dengan konsisten setiap bulan. Dan saham tidak kalah pentingnya. Karena kalau kita salah pilih saham, maka konsistensi kita tidak ada gunanya. Oke teman-teman, di sini teman-teman sudah tahu ya betapa menariknya nabung saham, betapa menjanjikannya ketika kita benar memilih sahamnya dan konsisten dalam menjalankannya. Dan di sini teman-teman juga sudah tahu bagaimana kita prioritaskan antara investasi dengan konsumsi. Kita boleh berimbang, tapi jangan lupa bahwa investasi itu adalah penolong untuk masa depan kita. Nah, di sini teman-teman udah belajar mengenai 3 mindset kunci sukses dalam nabung saham: berfokus pada masa depan, konsisten, dan oportunis. Yang terakhir adalah bagaimana kita mencari perusahaannya. Nggak ada gunanya teman-teman, kita nabung saham, kita beli saham yang turun terus. Tiap bulan turun, tiap tahun turun, itu sama aja seperti trader yang turun dibeli, average down, dan akhirnya nggak bisa dijual-jual. Dividen pun nggak dapet. Oke? Nah, ini saya akan berikan beberapa hint. Di sini adalah teman-teman bisa lihat bahwa untuk mencari a good company, how to find a good company, teman-teman harus lihat prinsip-prinsip yang ada di layar ini. Pertama, good corporate governance. Jadi, perusahaan tersebut harus punya manajemen yang baik, yang solid, dan kredibel. Kredibel itu seperti apa sih? Misalnya adalah ketika perusahaan ini memberikan outlook kinerja untuk setahun, 2 tahun ke depan, dia benar-benar jalankan. Contohnya seperti itu. Misalnya perusahaan ini dalam prospektus IPO misalnya mengatakan bahwa selalu membagikan dividen dalam range sekian persen dalam dividen payout ratio, dia selalu menjalankan hal tersebut. Itu adalah good corporate governance yang baik. Yang kedua adalah pemilik dari perusahaan tersebut. Kredibilitasnya bagaimana? Apakah sering tersangkut masalah? Apakah dia namanya itu bersih? Dia itu orangnya konsisten? Dan itu adalah salah satu hal yang penting. Kenapa? Karena kita beli saham, kita menjadi minoritas. Kita beli saham, kita bukan jadi pemilik utama. Segala operasi, segala tindakan corporate action dari perusahaan tersebut ada di tangan manajemen dan pemilik utamanya. Dan di sinilah kita harus melihat bagaimana owners credibility-nya. Lalu yang ketiga adalah bisnis modelnya. Teman-teman jangan sampai nabung saham di perusahaan yang sekarang aja udah mau bangkrut. Tapi teman-teman berharap, dengan turnaround yang dia lakukan, dia akan tiba-tiba untung. Nggak bisa. Teman-teman harus nabung saham di perusahaan yang setahun, 5 tahun, 10 tahun lagi produknya masih dibeli orang, produknya masih dicari orang, dan produknya bisa lebih banyak dikonsumsi oleh orang-orang baik di Indonesia ataupun di luar negeri. Yang keempat adalah revenue perusahaan tersebut harus selalu tumbuh, dan lihatlah 5 tahun terakhir. Tumbuh nggak revenue-nya? Selanjutnya, net profit perusahaan tersebut harus selalu profit. Itu yang pertama. Yang kedua, selalu tumbuh. Lihatlah dalam 5 tahun terakhir. Jangan sampai teman-teman nabung saham di perusahaan yang tahun lalu profit, tahun depan rugi, tahun depan profit lagi, dan lain-lain. Kalau perusahaan seperti itu, jangan nabung saham. Mendingan trading saham aja. Trading saham beda dengan nabung saham. Lalu berikutnya adalah, dia harus konsisten membagi dividen. Karena jangan sampai kita nabung saham di perusahaan yang tidak pernah bagi dividen. Kenapa? Nanti suatu saat ketika kita butuh mencairkan, kita harus mau nggak mau menjual saham kita. Padahal kalau dengan dividen, kita nggak perlu jual sahamnya, kita dapat dividen tiap tahun. Jadi perusahaan harus selalu bagi dividen. Dan yang terakhir adalah, dividen yang dibagikan harus konsisten. Maksudnya apa? Apakah tiap tahun dia harus membagikan dividen dengan nominal yang sama? Bukan. Konsisten di sini adalah dia selalu konsisten dalam dividen payout ratio. Labanya naik, payout ratio-nya tetap. Labanya makin naik berlipat-lipat, payout ratio adalah tetap. Misalnya, contohnya sama-sama 30%.
Dan sebaliknya, ketika labanya turun, dividend payout ratio-nya tetap sama, 30%. Dengan demikian, predictability dari perusahaan tersebut semakin baik dan teman-teman bisa lebih nyaman menyimpan saham tersebut dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Dan pada akhirnya, dengan membagi dividen, teman-teman bisa mengkalkulasi investasi di saham ini versus investasi di tanah, versus investasi di properti, apartemen, franchise, apapun itu. Teman-teman bisa hitung dan teman-teman bisa menilai pilihan mana yang terbaik buat kita. Demikian video mengenai kunci sukses nabung saham. Pastikan teman-teman mendapatkan intisari dari video ini. Dan yang paling penting adalah lakukan action segera. Jangan menunggu-nunggu, jangan menunda-nunda. Pastikan teman-teman sudah siap rekening saham teman-teman. Dan teman-teman bisa mulai dengan konsisten dan menjalankannya dari waktu ke waktu. Dan yang paling menarik adalah investasi dalam bentuk nabung saham bisa membantu kita memiliki aset yang tumbuh dengan konsisten dalam jangka panjang dan memberikan passive income kepada teman-teman dengan konsisten, dan pada akhirnya passive income tersebut bisa diandalkan untuk kebutuhan bulanan ataupun tahunan teman-teman dari waktu ke waktu. Saya Rio Rizaldi, terima kasih.